bertugas kembali. Dan pemirsa, kalau kita mengikuti kasus ini, memang ini merupakan tahap akhir dari perjalanan kasus pengadaan Chromebook yang diduga kuat terindikasi kasus korupsi di sana, pemirsa, yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kita tahu bahwa jaksa penuntut umum ini sudah menuntut Nadiem Makarim dengan tuntutan penjara 18 tahun dan juga denda sebesar 1 miliar rupiah, pemirsa. Dan ada juga keharusan untuk membayar uang pengganti dan juga perampasan aset yang kemudian sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum, pemirsa. Walaupun Nadiem Makarim sebelumnya dalam pledoi yang sudah kita saksikan tadi itu juga membantah seluruh dakwaan dari jaksa penuntut umum. Lantas seberapa kuat argumen pembelaan yang diajukan oleh Nadiem dan apa saja nantinya pertimbangan hukum yang biasanya menjadi dasar majelis hakim dalam menjatuhkan putusan? Kita akan bahas bersama dalam dialog kali ini, pemirsa. Telah bergabung bersama kami kuasa hukum Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir, dan juga pakar hukum pidana Prof. Suparji Ahmad. Selamat pagi Prof. Suparji, selamat pagi Pak Ari. Pagi Mas, pagi Prof. Ari Yusuf. Baik, Pak Ari, mohon maaf boleh di-unmute dulu dan juga dinyalakan Zoom-nya. Baik, kami sambil menunggu Pak Ari untuk bisa memperbaiki kondisi Zoom-nya. Saya mau ke Prof. Suparji terlebih dahulu. Prof, kita tahu ini adalah tahap akhir nanti, vonis kita akan dengarkan bersama. Jadi apa sebenarnya nanti aspek hukum yang benar-benar akan dipertimbangkan oleh hakim sepanjang perjalanan kasus dari Nadiem Makarim? Karena kita lihat di sini ada beberapa elemen setidaknya, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan, kebijakan, sampai dengan indikasi korupsi, dan harus pembuktian mens rea di situ, Prof. Suparji. Ya, pertama saya pribadi ya bahwa putusan hakim pada hari ini bisa mengejawantahkan seperti suatu mahkota ya, yang artinya indah dan sedap dipandang mata bagi para pencari keadilan, karena putusan hakim inilah yang memberikan kepastian atas perdebatan antara dakwaan, tuntutan dari jaksa penuntut umum dan pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukumnya, bahwa dalam konteks mengambil putusan tentunya hakim harus yakin, tidak boleh ragu-ragu, dan keyakinan tadi harus berdasarkan fakta persidangan, dan fakta persidangan tadi harus berdasarkan alat bukti yang memenuhi kualifikasi kuantitas dan kualitas. Yang alat bukti tadi harus betul-betul baik dan benar dalam proses perolehan dan proses pemanfaatan pembuktian. Bahwa jaksa dalam pandangannya berdasarkan tuntutan telah memiliki keyakinan unsur mens rea terpenuhi. Misalnya dalam konteks ini menganggap berbagai pertemuan, berbagai komunikasi, dan berbagai interaksi, dan berbagai metode-metode yang dianggap sebagai bentuk, misalnya kesepakatan-kesepakatan dianggap sebagai satu bentuk mens rea. Pada sisi yang lain, misalnya bahwa yang dibuktikan adalah tentang seandainya menggunakan pasal 3 atau pasal 604 KUHP, ya, maka itulah tentang penyalahgunaan kewenangannya, penyalahgunaan sarana prasarananya, penyalahgunaan kesempatan yang dimiliki karena kedudukan dan jabatannya. Apa bukti-bukti penyalahgunaannya? Apakah bisa menerima alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa? Penyalahgunaan itu dalam konteks misalnya bertindak secara sewenang-wenang, melampaui kewenangan atau kemudian mencampur adukan kewenangan. Pada sisi yang lain juga harus ada bukti misalnya bahwa dalam konteks menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Baik, harus apakah pembuktiannya itu ya Pak ya, yang jadi pertimbangan. Bukti tadi itu berdasarkan tuntutan jaksa itu sudah memenuhi kualifikasi. Demikian pula tentang bukti unsur kerugian keuangan negara juga harus dibuktikan. Apakah aktual loss, apakah dihitung oleh yang berwenang, dan apakah memang ada unsur merugikan yang nyata-nyata itu akibat dari perbuatan tersebut, kausalitasnya harus ada.
Jadi inilah yang akan dinilai tentang pembuktian-pembuktian yang dihadirkan oleh jaksa, tetapi pada sisi yang lain tentu hakim akan mempertimbangkan pembelaan-pembelaan dari Mas Menteri dan penasihat hukumnya bahwa tidak ada niat jahat, bahwa sebetulnya negara itu diuntungkan, bahwa kemudian dia tidak mendapat kekayaan dan lain sebagainya. Inilah kemudian pertarungan, ya, bukan dalam konteks misalnya pertarungan secara fisik, tapi adalah pertarungan tentang pembuktian dan diserahkan sepenuhnya kepada 5 majelis yang menyidangkan perkara ini untuk Pembuktian. sekali lagi melahirkan sebuah mahkota yang indah dan sedap dipandang mata bagi pencari keadilan negara dalam Pembuktian posisi dari wakil jaksa, berbagai hakim dan tuntutan terdakwa. jaksa apakah ada mens rea atau tidak dan juga dipertimbangkan dengan pembelaan yang disampaikan oleh Nadiem, itu yang nanti akan dinilai oleh hakim. Saya mau ke kuasa hukum, Pak Ari. Pak, selama kasus ini berjalan, persidangan ini berjalan, apa menurut Pak Ari sebagai kuasa hukum poin yang dalam tanda kutip bisa memperingan dari nantinya vonis yang disampaikan oleh hakim dari tuntutan jaksa sebelumnya 18 tahun dan juga sejumlah denda yang dianggap ini benar-benar bisa membantah apa yang disampaikan atau dakwaan yang disampaikan oleh JPU selama ini? Ya, terima kasih Jason. Apa yang disampaikan oleh Prof. Suparji tadi menarik sekali, bahwa benar untuk dalam membuat putusan, hakim tentunya akan menilai fakta-fakta persidangan. Nah, kemarin dalam proses persidangan itu, jaksa dalam dakwaannya dan tuntutannya harusnya bisa menyampaikan bukti-bukti apa yang bisa mengarah kepada setiap unsur dalam setiap dakwaannya. Nah, sampai akhir persidangan, kami tidak mendapatkan satu bukti pun yang kira-kira yang dapat memenuhi unsur-unsur terhadap pasal-pasal yang didakwakan. Jadi, kalau tadi Jason katakan memperingan, saya kurang sependapat. Bukan memperingan, tapi membebaskan Nadiem. Karena memang Nadiem tidak melakukan tindak pidana korupsi, Jason. Jadi dalam hal ini, fakta persidangan sampai akhir persidangan kami tidak menemukan satupun fakta yang bisa menunjukkan bahwa Nadiem melakukan sesuai dengan apa yang didakwakan oleh jaksa. Nah, namun sebaliknya dalam proses persidangan tersebut kami mampu menghadirkan saksi, bukti-bukti baik itu bukti surat, chat WA, lalu ahli ya dalam persidangan yang menjelaskan bahwa semua apa yang didakwakan oleh Nadiem tidak terbukti dan malah sebaliknya. Misalnya saya mengambil contoh dalam kasus kerugian negara. Unsur kerugian negara ini unsur yang penting dalam kasus korupsi ya. Jadi jaksa menggunakan auditor BPKP melakukan audit yang ketiga. Karena audit pertama dan keduanya tidak menemukan adanya kerugian negara. Lalu audit ketiga setelah perkara ini menjadi perkara, lalu disitulah ditemukan. Nah, kami mampu menghadirkan ahli yang menjelaskan justru sebaliknya. Bahwa audit itu cacat semuanya. Cacat secara mekanisme, cacat secara prosedur, cacat secara penghitungan, dan metodologi penghitungannya pun salah. Angka-angka yang dihitung pun salah. Dan itu kita uraikan di persidangan satu persatu. Nah, sehingga dalam satu unsur ini saja, itu jaksa sudah gagal membuktikan kerugian negara. Begitupun unsur tentang mens rea dan perbuatan melawan hukumnya. Sama sekali tidak ada. Seharusnya pihak kejaksaan dalam hal ini menghadirkan Google di persidangan. Paling tidak mereka memanggil lah, ada upaya untuk memanggil. Karena dianggap bahwa Nadiem itu menguntungkan Google sebagai suatu perusahaan. Namun pada faktanya Google tidak pernah dipanggil oleh mereka. Bahkan sebaliknya, kami yang menghadirkan Google di persidangan dan ditolak oleh kejaksaan. Tapi untungnya akhirnya diterima oleh majelis hakim untuk diperiksa dalam persidangan tersebut. Seperti itu, Jason. Sekarang saya mau minta tanggapan dari Prof. Suparji. Prof, kalau kita menganalisis nantinya apa yang menjadi putusan vonis, kan kita belum tahu, masih beberapa jam lagi. Tapi Prof, bagaimana kemudian dengan bantahan-bantahan yang sudah disampaikan oleh pihak dari Nadiem Makarim yang menyatakan tidak ada kerugian negara yang disebabkan, kemudian tidak ada penyalahgunaan wewenang di situ, dan semua argumen-argumen yang sudah disampaikan. Sementara jaksa penuntut umum meyakini betul ada mens rea di situ. Kalau Anda menganalisa, biasanya apakah argumen ini kemudian bisa membantah tadi dakwaan-dakwaan dari jaksa penuntut umum yang nanti potensinya bisa tidak terbukti atau mungkin terbukti sebagian atau justru terbukti, Prof. Suparji? Ya, betul bahwa Mas Ari saya kira berjuang tidak sekedar untuk meringankan,
tapi bagaimana melepaskan atau kemudian membebaskan ya, yang itu dilakukan dengan sepenuhnya kan, karena memang sebagai seorang terdakwa melalui penasihat hukumnya memiliki hak untuk melakukan pembelaan dengan tujuan supaya bebas atau kemudian dilepaskan ya. Tetapi kemudian mungkin saja supaya diringankan. Nah, dalam hal ini bahwa sejauh mana efektivitas dari pembelaan ya penasihat hukum atau kemudian terdakwa ya, dalam beberapa kasus tentunya cukup efektif kan, melalui pembelaan tersebut bisa kemudian membebaskan atau kemudian meringankan. Tetapi dalam konteks ini nanti akan kembali kepada majelis hakim bahwa apakah memang dalil-dalil yang disampaikan oleh penasihat hukum dan terdakwa itu mampu meyakinkan hakim. Sekali lagi bahwa ini adalah baik jaksa, baik terdakwa maupun penasihat hukum itu kan sama-sama berikhtiar untuk membangun keyakinan hakim itu. Membangun keyakinan hakim inilah sebetulnya yang benar, dan kebenaran itulah berdasarkan alat bukti. Maka dalam hal ini memang menjadi sesuatu yang menarik gitu, sejauh mana hakim akan mengikuti pembuktian ini. Nah, dalam persoalan ini memang ada sedikit persoalan tentang alat bukti yang kemudian memang menjadi pertanyaan, bisa positif, bisa negatif. Adanya misalnya seorang tersangka yang sampai sejauh ini misalnya belum mendapatkan misalnya proses hukum karena misalnya masih DPO. Nah, ini kan bisa pada konteks tertentu menyebabkan pembuktian menjadi tidak akurat gitu ya, karena tidak dihadirkan. Pada sisi yang lain menunjukkan adanya pertanyaan bahwa kenapa misalnya harus melarikan diri. Jadi untuk itu dalam konteks sejauh mana efektivitas dari pembelaan ini, saya kira ini dikembalikan pada majelis hakim bahwa masing-masing pihak baik penasihat hukum, terdakwa maupun dalam konteks ini jaksa pasti punya keyakinan tersendiri bahwa semuanya adalah berdasarkan alat bukti yang telah dihadirkan. Tetapi putusannya adalah kembali pada majelis hakim. Gitu. Ya, dengan berbagai pertimbangan tadi. Saya mau ke Pak Ari terakhir kalau begitu Pak Ari. Saya mau tegaskan lagi, seberapa kuat keyakinan Anda bahwa nantinya dari perjalanan kasus ini memang Nadiem Makarim tidak terbukti. Karena tadi Anda bilang yakin begitu, bebas begitu ya. Tapi kita kan bisa mempersiapkan kemungkinan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau kemudian ini terbukti atau terbukti sebagian begitu, apa langkah hukumnya, Pak Ari? Ya, terima kasih Jason. Di negara kita itu harus sudah kita antisipasi karena kita memahami tentang proses penegakan hukum di negara kita ini masih banyak masalah. Mungkin Prof. Suparji juga mengetahui itu. Makanya kadang-kadang orang lebih memilih lari daripada mengikuti proses hukum karena mereka tidak yakin terhadap proses hukum yang ada. Tetapi Nadiem tidak melakukan itu. Dia pertanggungjawabkan semuanya. Ya, karena ini kan pribadi-pribadi. Dia pertanggungjawabkan semuanya dan dia jelaskan semuanya. Detail dia lakukan dan sampai saat ini Nadiem sama sekali tidak kecewa kepada negara. Karena dia yakin kepada pemerintahan yang saat ini sudah berulang kali Presiden mengatakan bahwa akan menghapuskan kriminalisasi, apakah itu lawan politik atau apapun bentuknya, harus betul-betul penegakan hukum murni, maka kita akan nantikan dalam proses hukum ini. Karena kenapa? Karena sidang ini dibuka untuk umum. Semua bisa menilai, semua bisa melihat tentang fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, tentang bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Mungkin kalau Prof. Suparji ataupun Metro TV melihat bahwa dalam duplik kami terakhir, kami sampaikan video yang mana pada waktu itu jaksa menjanjikan akan menunjukkan satu bukti yang selalu diomongkan sama dia. Lalu dijanjikan bahwa bukti itu akan disampaikan pada waktu menjelang tuntutan. Tetapi sampai selesai persidangan kemarin, bukti itu tidak ada. Bukti itu tidak pernah dimunculkan. Padahal itu perintah hakim. Nah, inilah menunjukkan bahwa proses penegakan hukum kita masih banyak masalah. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita membuat profesional para penegak hukum kita itu untuk betul-betul menegakkan hukum itu dengan semangat keadilan. Jangan cuma dengan emosi dan ambisi dan kepentingan-kepentingan tertentu. Itu yang betul-betul yang harus kita perhatikan. Karena itu dalam kasus Nadiem ini, dalam 1 hari pun dia diberikan hukuman, kami akan banding. Jadi jangankan diperingan, 1 hari pun dihukum, kami akan banding. Akan banding, baik. Keyakinan
teguh dari pihak kuasa hukum bahwa Nadiem itu tidak terbukti melakukan tindakan korupsi seperti dakwaan jaksa, tapi kalau kata Prof. Suparji harus nanti pembuktiannya yang menjadi pertimbangan hakim yang benar-benar nanti bisa menentukan argumen-argumen yang selama ini sudah disampaikan. Kita akan lihat bersama. Terima kasih kuasa hukum Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir dan juga pakar hukum pidana Prof. Suparji Ahmad telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu, namun usai jeda kami hadir dengan pembahasan pemerintah mengevaluasi pelaksanaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.